Gimana tantangan pendidikan tinggi dan pengalaman panjang Prof? Saya ada slide-nya bisa juga. Ada remote ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi kitabil karim wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabi ba'da. Saya mau menceritakan sedikit pengalaman mengelola pendidikan tinggi di Jakarta. Yayasan Yarsi itu mengurus Universitas Yarsi, ada rumah sakit Yarsi, ada rumah sakit Bidang Yarsi, ada PAUD Yarsi, ada macam-macam lagi. Jadi ya terus punya di sini. Ini yang sebelah kiri ini adalah kampusnya, ada 5 menara itu. Yang biru adalah rumah sakitnya, yang ujung itu ada atau genteng ini rumah sakit gigi dan mulut Yarsi. Jadi ada 2 rumah sakit di sana. Ini kalau kita lihat ramalan-ramalan orang pada waktu di kira-kira di tahun 2017 ya, penduduk kita masih 200 juta. Nah, McKinsey itu meramalkan bahwa kita kekuatan ekonomi ke-7 di dunia tahun 2030. Kemudian Pricewaterhouse meramalkan 2050 kita itu ke-4 di dunia. Ini ramalan orang. Pada saat ini kita tumbuh 5%. Kalau 5%, GNP kita tidak banyak berubah. Untuk bisa berubah 1.000 dolar. Kalau sekarang ini kita 4.000 dolar. Kalau kita ingin menambah 1.000 dolar, maka pertumbuhan ekonomi harus 10%. Dan kalau 10% berjalan betul, maka tahun 2013, 9 tahun kemudian, kita akan jadi negara maju. Ini ramalannya. Saya tidak tahu apa ia bisa kita dari 5% ke 10% pertumbuhan ekonominya. Ya, untuk mendukung tadi itu kita punya segala macam. Jadi artinya kalau kita lihat di sini ada keragaman budaya yang tadi Pak Yudil akan menjualnya kemana-mana. Dan ada wisata, ada jumlah penduduk yang sangat luar biasa besarnya, 205 juta sekarang. Nah, kalau kita lihat dari sumber daya alam kita itu timah, kita adalah nomor 2 di dunia. Kalau kita lihat lagi nikel, kita nomor 3 terbesar di dunia. Kemudian batu bara, nomor 6 terbesar di dunia. Kemudian sawit, kita nomor 1 di dunia. Dan ini beras, saya kaget juga kita itu produksi nomor 3 terbesar di dunia, tapi masih impor beras. Saya nggak tahu apa yang salah. Kemudian pertanian kita itu juga menjadi nomor 6 di dunia, dan kemudian coklat kita nomor 3 terbesar di dunia. Kopi kita nomor 4 di dunia, karet nomor 2 di dunia, dan kemudian tembaga nomor 6 di dunia. Jadi kita segala macam punya. Dan manusia juga luar biasa jumlahnya, yaitu sampai ke 270 juta. Nah, kita akan berkali-kali melihat ini Industri 4.0. Oke. Ini perkembangannya kita tahu tahun 1984 kita mulai dengan industri 1.0 di mana kita mengenal mesin uap. Tahun 1870 kita mengenal listrik. Kemudian tahun 1969 mulai mengenal komputer, dan hari ini kita bermacam-macam teknologi yang muncul. Ada IoT, ada AI dan sebagainya. Nah, ya, ini satu hal yang saya kira perlu kita ingat, bahwa industri 4.0 itu akan melakukan disrupsi dalam banyak hal. Nah, baik itu pendidikan maupun juga bisnis. Ini bank misalnya, Bank Mandiri
tahun 2016 itu dari 100 cabang berkurang di 50 cabang. Jadi akan terjadi disrupsi perbankan. BCA dari 60 jadi 40, dari kemudian PTBN dari menutup 69 cabangnya. Ini banyak CMB Niaga menutup 129. Jadi berbagai aspek yang kehidupan kita akan berubah. Ini adalah perkembangan yang luar biasa dan kita tahu banyak sekali terjadi perubahan-perubahan. Misalnya Gojek, ini menteri ibu kita ini luar biasa dia. Sekarang dia punya pendapatan 9,5 bilion dolar. Ini juga bagaimana ini sudah kita pahami semua, bahan-bahan baku tadi itu ditambah dengan inovasi, ditambah dengan SDM yang sesuai, maka kita bisa berlipat-lipat harganya. Dan Cocoa misalnya kalau dari Cocoa ini untuk bertambah menjadi Cocoa Butter itu sudah 3 kali lipat harganya, untuk menjadi coklat bar 19 kali. Dan ini semua para aluminium, nikel, iron dan sebagainya itu bisa berkembang seperti itu. Nah, ini juga yang kita akan alami nanti. Buruh akan makin berkurang, diganti dengan robot yang tidak pernah sakit dan tidak pernah cuti dan pernah demo. Itu akan terjadi dan sekarang sudah mulai. Kemudian begitu banyak sekarang usaha-usaha di mana manusia tidak diperlukan lagi. Ini yang terakhir kita lihat itu adalah jalan tol. Kalau dulu ada orang yang melayani, sekarang hanya mesin saja. Taksi nanti tidak akan ada sopir taksinya, jalan sendiri. Jadi itu. Nah, jadi sopir-sopir tidak diperlukan lagi di masa depan karena dia bisa jalan sendiri. Nah, SDM kita ini bagaimana keadaan atau bentuk SDM kita pada saat itu. Pertama, daya saing Indonesia itu 45 dari 100 negara, di mana Singapura nomor 2, Malaysia nomor 25, Thailand nomor 38. Angka pengangguran sarjana ini kita lihat di sini 6,30%, jadi tidak begitu bagus. Nah, kemudian indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2018 itu 116 dari 150 negara dunia. Jadi kita masih sangat jauh dengan negara lain. Kemudian tingkat bidang usaha dunia itu yang kita namakan kewirausahaan itu kita berada pada mana nih? Ini Amerika 84% GI skornya, dan kita lihat di sini Singapura 53%, Malaysia 33%, Thailand 20%, Indonesia 21%. Jadi kita jauh terbelakang. Dan itu tugas kita. Nah, kemudian sistem pendidikan tinggi kita di Indonesia, saya kira semua kita tahu, perguruan tinggi kita sekarang ini ada 4.700, kurang studinya 28.000, APK nasional kita 34%. Angka potensi kasar adalah anak usia 18 sampai 25 tahun yang mengecap pendidikan tinggi. Kita itu 34%, karena sekarang 40%. Artinya dari 100 orang yang bertemu di luar, yang pendidikan tinggi cuma 34 orang. Itu artinya. Jadi kalau kita ingin membangun negara ini dengan APK seperti ini akan susah. Jadi satu tugas kita sebenarnya bagaimana meningkatkan angka APK ini. Itu yang kita hadapi ke depan. Ya, ini mengenai vokasi dan akademik ini juga menjadi masalah, di mana kita butuhkan banyak vokasi, tapi justru kita masih sangat kurang. Nah, dilihat dari mutu pendidikan tinggi kita, maka itu terlihat dari akreditasi. Nah, ini adalah akreditasi dari berbagai perguruan tinggi Indonesia yang dapat disebutkan masih jauh lebih bagus. Nah, sekarang apa kebijakan Menteri kita sekarang ini dalam rangka meningkatkan daya saing kita dan dalam mendukung pembangunan kita? Nah, ini ada pendidikan daring, jadi online, dan saya kira sangat menantang. Tapi soal pokok kita sendiri adalah sinyal nggak ada. Jadi kemana kita mau mengadu kalau sinyal nggak ada?
Jadi daring ini sangat tergantung pada internal kita. Nah, reorganisasi kurikulum, ini juga saya kira bisa kita berdebat panjang tentang ini. Kemudian ada bagaimana menjadikan mahasiswa bukan hanya menjadi ilmuwan, tapi juga jadi wirausaha seperti Mas Nadiem kita. Kita berikan kuliah pelatihan-pelatihan berikan lepas sehingga menjadi wirausaha, dan kita masih belajar banyak tentang hal ini dan mungkin banyak yang tidak berhasil. Nah, kemudian sertifikat selain ijazah itu didorong juga oleh pemerintah. Jadi sambil dia kuliah dia juga mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu, ada sertifikat tertentu yang mendukung dia untuk menjadi mandiri. Kemudian program beasiswa ini juga ada, dan saya kira kita tahu ini. Kemudian revitalisasi pendidikan vokasi ini sudah berkali-kali disamakan dan ini sangat diperlukan. Kemudian peningkatan kualitas universitas berdasarkan world class university ini juga digalakkan, dan masing-masing perguruan tinggi sekarang mengejar bukannya akreditasi nasional tapi akreditasi internasional. Ini kita harapkan demikian. Oke. Kapasitas iptek dan inovasi juga ada. Kemudian kebijakan Mendikbud tahun 2020 yang akan Merdeka Belajar. Ini saya kira sudah kita kenal semua. Oke. Nah, ini juga ada kebijakan prodi baru. Saya kira juga diambil oleh pemerintah, dan sistem akreditasi perguruan tinggi yang sifatnya permanen dan meningkatkan bisa juga sukarela dan sebagainya. Nah, ini Merdeka Belajar episode ke-26 saya kira penting sekali. Akreditasi diperbarui secara otomatis setiap 5 tahun. Reakreditasi bersifat sukarela. Reakreditasi dapat dilakukan kapan saja. Prodi yang berhasil dapat akreditasi internasional tidak perlu menjadi akreditasi nasional. Ini kebijakan pemerintah yang terbaru. Oke. Nah, status akreditasi diserahkan, jadi tidak banyak mengisi orang-orang dan sebagainya. Dan kemudian menanggung biaya akreditasi, dan ini sangat penting oleh karena perguruan tinggi di daerah biasanya tidak begitu banyak uangnya dan susah untuk meningkatkan akreditasinya. Kemudian akreditasi perguruan tinggi nanti hanya ada dua, terakreditasi atau tidak terakreditasi. Kita lagi atas baik sekali atau unggul, tapi hanya dua itu saja. Nah, akreditasi prodi oke, nanti aja. Ini Kampus Merdeka, kebebasan PTN, Badan Layanan Umum, dan ada PTN yang berhukum. Nah, Prof. Ganefri itu sudah berhukum. Beliau bisa berbuat apa saja terkait sekolahnya. Ya, tapi kalau Pak Muslian mesti hati-hati. Ya, nah, hak mengambil mata kuliah di luar prodi ini suatu yang baru. Jadi bisa di dalam satu universitas berbeda fakultas, tapi juga pada universitas yang lain. Jadi ini sekarang digalakkan oleh pemerintah. Oke. Nah, apa peran PTS dalam menghadapi tantangan era industri 4.0? Ini juga saya kira pertanyaan yang bagus. Di profil kelembagaan perguruan tinggi di Indonesia sekarang ini PTS jumlahnya 4.236, pemerintah hanya punya 433. Jadi betapa besar peranan swasta dalam pendidikan tinggi di Indonesia ini. Nah, ini adalah sebar akreditasi perguruan tinggi sangat tidak bagus. Jadi sangat sedikit yang masuk unggul sehingga kita tidak keras. Oke. Baik, tepuk tangan untuk Prof. Jurnalis dalam pengabdian 56 tahun tanpa henti ya, mendukung pendidikan dan orang Minang ya, kita bangga. Lanjut Prof. Muslian, dan siap-siap nanti Prof. Juliantri di apa?